Florentino Perez dukung Laporta, Gavi sangat-sangat berkelas. Arteta pastikan Arsenal akan belanja pemain. Tim divisi 5 Prancis berpesta usai tumbangkan Lyon. Madrid tertarik rekrut Kyle Walker. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Laporta klaim dapat dukungan Real Madrid soal Dani Olmo. Dalam konferensi persnya, Juan Laporta mengaku mendapat dukungan dari Presiden Real Madrid Florentino Perez. Ia tak mengungkap detailnya, namun menegaskan berterima kasih atas dukungan sang rival ke Barcelona soal masalah Dani Olmo. Respect buat Gavi. Aktor kemenangan 5-1 Barca atas Real Betis. Sang pemain ikut menyumbang 1 gol di laga tersebut. Gavi tak merayakan golnya melawan Betis sebab ia bermain di Akademi Real Betis saat berusia 4 tahun sebelum pindah ke La Masia. Isak terus bikin lawan terisak-isak. Alexander Isak belum juga berhenti bikin gol untuk Newcastle United. Isak sudah mencetak gol di 8 pertandingan beruntun, menyamai catatan 3 pemain yaitu Ruud van Nistelrooy musim 2001-2002, Daniel Sturridge di musim 2013-2014, dan Jamie Vardy di musim 2015-2016. Rekor mencetak gol tanpa putus masih milik Vardy yang melakukannya di 11 pertandingan beruntun. Daya juang Arsenal fenomenal. Mikel Arteta salut dengan daya juang Arsenal saat membungkam Tottenham Hotspur. Kemenangan itu diraih di tengah situasi-situasi tak menguntungkan. Ditambah timnya baru melakoni laga berat kontra Manchester United di Piala FA. Back 18 tahun Arsenal cetak sejarah. Lewis Kelly bermain sejak menit awal dalam pertandingan lawan Tottenham. Ia berada di lapangan selama 87 menit. Menurut Opta, Lewis Kelly menjadi pemain Arsenal kedua termuda yang tampil sebagai starter di laga ini dalam sejarah Premier League. Ia mencatatkan rekor tersebut pada usia 18 tahun 111 hari. Rekor Lewis Kelly ini hanya kalah dari Cesc Fabregas yang menjadi starter pertandingan di usia 17 tahun pada musim 2004-2005. Arteta pastikan Arsenal akan belanja pemain. Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa timnya akan aktif di bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan 2 pemain kunci mereka yang mengalami cedera, yakni Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Madrid coba rekrut Kyle Walker. Menurut laporan Diario Sport, El Real sedang mempertimbangkan untuk pinjam Kyle Walker dari Manchester City untuk pengganti Dani Carvajal yang absen panjang akibat cedera ACL. Walker memang dikabarkan berniat mencari tantangan baru di luar Inggris. Savinho dibidik raksasa Eropa. Real Madrid saat ini sedang bersiap untuk memberikan tawaran kejutan untuk Savinho. Selain Real, PSG juga mengamati sang pemain. Menurut informasi Cock Offside, kedua tim tersebut mengirimkan pengintai untuk memantau Savinho. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Real Madrid dan PSG merasa puas dengan performa pemain berusia 20 tahun tersebut. Leicester City resmi rekrut Woyo Coulibaly dari Parma.
Leicester City resmi mengkonfirmasi perekrutan Woyo Koulibaly, bek kanan berusia 25 tahun dari Parma. Koulibaly telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun dengan klub promosi Premier League tersebut. Menurut laporan dari Sky Italia, transfer ini bernilai 1,9 juta pound sterling. Tim Divisi 5 Prancis berpesta. Bourgogne Jallieu, tim Divisi 5, secara mengejutkan menyingkirkan tim raksasa Ligue 1 Lyon di Coupe de France. Ratusan supporter memasuki lapangan. Mereka berhamburan riang usai tim kecilnya bisa menyingkirkan raksasa Liga Prancis. Olympique Lyon umumkan kedatangan Thiago Almada. Olympique Lyon resmi mengumumkan kedatangan kompatriot Lionel Messi, Thiago Almada. Almada sendiri didatangkan dari Botafogo, yang merupakan klub dengan pemilik sama dengan Lyon yaitu John Textor. Kompatriot Lionel Messi itu didatangkan dengan status pinjaman tanpa biaya sepeser pun. Transfer tersebut dilakukan karena Lyon tengah berada dalam kondisi keuangan yang kritis. Fabio Capello ceramahi Thiago Motta. Mantan pelatih Juventus Fabio Capello merasa Bianconeri di bawah komando Thiago Motta bermain jauh dari level tim yang berprestasi. Di mata Capello, Juventus polesan Motta baik dari segi teknis dan non-teknis terbilang cukup mengkhawatirkan. Jangan hanya memikirkan tentang ide sepak bola Anda sendiri, tetapi beradaptasilah dengan karakteristik para pemain. Hal yang sama berlaku untuk pelatih lain, bukan hanya Motta, ujar Capello. Ranieri kirim kode, Roma mundur kejar Davide Fratesi. Setelah Inter Milan meyakinkan Davide Fratesi untuk tidak meminta transfer, Claudio Ranieri mengakui AS Roma sudah berpikir ulang untuk mendatangkannya. Penjualan apapun akan menelan biaya lebih dari 40 juta euro, dan harga tersebut sepertinya akan mustahil untuk dipenuhi sepenuhnya tanpa menyertakan pemain tambahan yang akan dilibatkan dalam perekrutan Fratesi. Pemain tak terpakai Napoli segera ke Villarreal. Pilar Napoli Rafa Marin berpotensi angkat kaki dari klub 6 bulan pasca merapat. Jebolan La Fabrica berpotensi kembali ke La Liga dengan Villarreal sebagai destinasi yang kelak disinggahinya. Villarreal tengah dalam pembicaraan intens dengan Napoli guna membawanya mentas lagi di Spanyol di bawah komando Marcelino Garcia Toral. Yellow Submarine berharap bisa mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang. Belum ada negosiasi pembuka yang melibatkan kedua tim. Marcus Rashford jaminan sukses bagi AC Milan. Legenda Italia Gianfranco Zola yang cukup lama malang melintang di kancah sepak bola Inggris bisa menganalisis bahwa pemain sekaliber Marcus Rashford bakal menghadirkan perbedaan bagi AC Milan yang disebut-sebut berencana memboyongnya ke San Siro dalam waktu dekat. Zola mendukung penuh Milan melakukan langkah demikian. Di mata Zola, Rashford akan menjadi jaminan kesuksesan bagi Milan, setidaknya untuk jangka pendek menengah. Mikel Arteta sebut Arsenal tampil luar biasa. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas performa luar biasa timnya di Emirates Stadium kala menaklukkan Tottenham dengan skor 2-1. Arteta memuji kinerja timnya yang dinilainya penuh determinasi dan semangat. Kemenangan ini tak hanya menambah semangat juang Arsenal dalam persaingan menuju trofi juara Premier League musim ini, tetapi juga memperbaiki posisi mereka di klasemen. Jose Sa temukan ketenangan di bawah asuhan Vitor Pereira. Penjaga gawang Wolverhampton Wanderers, Jose Sa kembali tampil percaya diri di bawah asuhan pelatih baru Vitor Pereira setelah menghadapi tantangan berat di awal musim 2024-2025.
Salah satu faktor utama kebangkitan Sa adalah kepercayaan yang diberikan Pereira. Sejak Pereira mengambil alih kursi pelatih, Sa telah menjadi pilihan utama di setiap pertandingan Premier League. Meskipun dibantai Newcastle 3-0 tadi malam, penampilan Jose Sa cukup menjanjikan. Respon Van der Sar soal spekulasi susul Kluivert. Van der Sar membuka peluang kembali ke dunia sepak bola dan akan menimbang semua tawaran yang masuk. Nama Van der Sar pada pekan ini santer dikaitkan dengan pekerjaan di Timnas Indonesia, menyusul penunjukan Patrick Kluivert. Belum ada kejelasan mengenai langkah apa yang akan diambil Van der Sar ke depan, namun Kluivert sudah memastikan bakal membawa orang-orang yang ia percaya untuk membantu tugasnya di Timnas Indonesia. Real Madrid terlalu besar bagi Aurelien Tchouaméni. Mantan gelandang manajer Real Madrid, Peja Mijatovic, meyakini Los Blancos itu klub yang terlalu besar bagi seorang Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni dianggap belum layak memperkuat klub sekaliber Madrid bila level permainan dia masih seperti sekarang. Lebih lanjut, mau Tchouaméni diperankan sebagai apapun, belum saatnya gelandang 24 tahun tersebut berseragam klub yang berbasis di Santiago Bernabéu tersebut. Rafinha yakin Lamine Yamal menangkan Ballon d'Or. Pemain sayap dan kapten Barcelona Rafinha telah memuji rekan setimnya Lamine Yamal. Dia meramalkan masa depan yang penuh dengan pujian bagi sensasi berusia 17 tahun itu. Menurutnya, Yamal akan memenangkan beberapa Ballon d'Or, setidaknya 3 dalam sepanjang karirnya. Dia mengecualikan dirinya dari perlombaan untuk penghargaan bergengsi tersebut, mengatakan bahwa ia lebih menyukai gelar kolektif. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!